Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Helmi Mukjizat. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur dari kelas non-reg semester 3. Saya akan mereview kembali mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan yang disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SMH beserta wakil dosen Bapak Dr. M. Rendi dari Dayadi SMH, yaitu materi tentang tugas review pertemuan ke-12, materi tentang perbedaan pengulangan tindak pidana atau residip part ke-1. Bagian kedua. Residip kejahatan tertentu yang termasuk kelompok jenis hanya diatur dalam 3 pasal, yaitu dalam pasal 486, pasal 487, pasal 488 KUHP. Adapun syarat-syarat adalah: yang pertama, kejahatan yang diulangi harus termasuk dalam satu kelompok jenis dengan kejahatan yang pertama atau terdahulu. Kelompok jenis kejahatan termaksud adalah kelompok jenis kejahatan pasal 486 KUHP mengenai kejahatan terhadap harta, denda, dan pemalsuan. Misal, pemalsuan mata uang, pemalsuan surat, pencurian, penggelapan, penipuan, kejahatan jabatan, penadahan. Contoh, pada saat melakukan penipuan, kena hukuman penjara 3 tahun penjara dihitung dari 1 Januari 2020 sampai dengan Januari 2023. Masuk pada pasal 486. Belum lewat 5 tahun karena pidananya, berarti 2 tahun kemudian keluar, tidak boleh melakukan penadahan atau pencurian, dan nanti Pak Andi kena pemberatan pidana. Kalau gak kuat atau gatal gimana? Boleh, asal jangan melakukan kejahatan sejenis dan tidak ada pemberatan pidananya. Di negara Singapura tidak ada yang namanya residip, karena di sana berlaku hukuman dapat dikalikan 2 kali hukuman. Misalnya, orang pencuri kena hukuman 3 tahun, terus pencuri lagi kena hukuman pemberatan jadi 6 tahun, sesudah keluar pencuri lagi dan kena pemberatan pidana lagi jadi 12 tahun. Selanjutnya, kelompok jenis kejahatan pasal 487 KUHP mengenai kejahatan terhadap orang, misalnya penyerangan atau makar terhadap kepala negara, pembunuhan, penganiayaan, dan lain-lain. Lalu kelompok jenis kejahatan dalam pasal 488 KUHP mengenai kejahatan penghinaan dan penghubungan dengan penerbitan atau percetakan, misal penghinaan terhadap kepala negara atau wakil kepala negara dalam pasal 134 sampai 137, penghinaan terhadap kepala negara kepala negara sahabat dalam pasal 142 sampai 144. Lalu penghinaan terhadap pengusaha atau badan hukum, pasal 207 sampai 208. Penghinaan terhadap orang, 310 sampai 321. Kejahatan penerbitan dan pencetakan dalam pasal 483 dan sampai 484. Berdasarkan contoh-contoh di atas, maka kejahatan-kejahatan yang diatur dalam pasal 486, 487, dan 488 KUHP itu hanya kejahatan-kejahatan tertentu saja. Dengan demikian, maka dalam sistem KUHP tidak semua kejahatan berat dapat dijadikan sebagai alasan residip atau pengulangan untuk alasan pemberatan pidana. Yang kedua, antara kejahatan yang kemudian atau yang diulangi dengan kejahatan yang terdahulu atau sebelumnya, harus ada putusan hakim yang berupa pembinaan tetap, dan putusan hakim itu tidak berupa penetapan objekting. Yang ketiga, pidana yang dijatuhkan oleh hakim terdahulu haruslah berupa pidana penjara. Yang keempat, ketika melakukan pengulangan tindak pidana tenggang waktunya belum lewat 5 tahun, yaitu dihitung sejak menjalani untuk keseluruhan atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan terdahulu, dan sejak pidana penjara tersebut sama sekali telah dihapuskan. Selanjutnya, belum lewat tenggang waktu kadaluarsa kewenangan menjalankan pidana penjara yang terdahulu. Selanjutnya, residip pelanggaran diatur dalam buku 3 KUHP, yaitu ada 14 jenis pelanggaran yang merupakan asal pemberatan. Yang pertama, pasal 489, kenakalan terhadap orang atau barang. Lalu pasal 492, mabuk di muka umum, merintangi atau lalin atau mengganggu ketertiban dan keamanan orang lain. Selanjutnya, pasal 459, pemasang penangkapan atau plat untuk pembunuh bintang buas tanpa izin. Lalu pasal 501, menjual makanan atau minuman yang dipalsukan, buruk atau berasal dari ternak sakit atau mati.
Selanjutnya pasal 512 melakukan pencarian tanpa ada keharusan atau kewenangan atau melampaui batas kewenangan. Selanjutnya pasal 516 mengusahakan tempat bermalam tanpa suatu register atau catatannya atau tidak menunjukkan register tersebut kepada pejabat yang memintanya. Selanjutnya pasal 517 membeli dan sebagainya barang-barang anggota militer tanpa izin. Selanjutnya pasal 530 petugas agama yang melakukan suatu upaya perkawinan sebelum dinyatakan adanya bahwa pelangsungan di muka penjabat catatan sipil telah dilakukan. Lalu pasal 537 dalam keadaan mabuk berada di jalan umum. Lalu pasal 540 memperkerjakan hewan melebihi kekuatan atau menyakitinya. Lalu pasal 541 menggunakan kuda muatan yang belum tukar gigi. Lalu pasal 544 mengadakan sabung ayam atau jangkrik di jalan umum tanpa izin. Lalu pasal 545 melakukan pencaharian sebagai tukang ramal. Lalu pasal 549 membiarkan ternaknya berjalan di kebun atau tanah yang terlarang. Nah, syarat-syarat residiv pelanggaran. Yang pertama, pelanggaran yang dilakukan harus sama atau sejenis dengan pelanggaran terdahulu. Yang kedua, harus ada putusan hakim yang berupa pemidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau pelanggaran yang terdahulu. Yang ketiga, tenggang waktu pengulangannya belum lewat 1 atau 2 tahun sejak adanya putusan pemidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yaitu belum lewat 1 tahun untuk pelanggaran pasal yang tadi di atas. Selanjutnya, belum lewat 2 tahun untuk pelanggaran pasal-pasal 501, pasal 512, pasal 516, pasal 517, dan 530 KUHP. Berdasarkan uraian tersebut, maka pemberatan hukum pelanggaran yang pertama, pidana denda diganti atau ditingkat menjadi pidana kurungan, dan pidana denda atau kurungan dilipat jadi 2 kali. Selanjutnya, residiv di luar KUHP. Yang pertama, residiv kejahatan terdapat dalam beberapa tindak pidana khusus seperti narkoba dan lain-lain. Untuk pengulangannya yaitu umumnya mendapat pemberatan apabila sanksi pidananya berupa pidana penjara, maka pemberatannya ditambah sepertiga. Untuk sanksi pidananya yang berupa denda, maka pemberatannya 2 kali 2. Residiv pelanggaran di luar KUHP terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dan lain-lain dengan ketentuan pemberatannya, yaitu yang pertama, tenggang waktu pengulangannya beragam, yaitu ada yang 1 tahun dan ada yang 2 tahun. Lalu untuk pemberatannya ada yang ditambah separuh sepertiga dan ada yang dilipat gandakan menjadi 2. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.